Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 35. Pemikiran topi hijau. Apa yang terjadi dengan gagasan? Apa yang terjadi selanjutnya? Membentuk dan membuat gagasan. Manajer konsep. Salah satu aspek terlemah dari kreativitas adalah memanen gagasan. Saya sudah menghadiri banyak sesi kreatif tempat banyak gagasan bagus muncul. Namun pada tahap laporan kembali, kebanyakan gagasan-gagasan itu tidak diperhatikan atau tidak dipilih oleh mereka yang menghadiri sesi. Kita cenderung mencari hanya solusi cerdas terakhir. Kita mengabaikan semua gagasan lain. Selain solusi cerdas ini, bisa jadi ada banyak nilai lainnya. Mungkin ada beberapa arah konsep baru, meskipun tidak ada cara spesifik untuk bergerak ke arah-arah tersebut. Mungkin ada gagasan-gagasan setengah jadi yang belum dapat dipakai, karena gagasan itu perlu banyak perbaikan lagi. Prinsip-prinsip baru mungkin telah muncul meskipun belum dibungkus dengan penutup praktis. Mungkin ada perubahan dalam rasa gagasan atau jenis gagasan yang dihasilkan. Mungkin ada perubahan dalam bidang solusi yang diketahui, di mana orang-orang mencari solusi. Mungkin ada bidang-bidang sensitif terhadap gagasan yang baru terbentuk, atau bidang-bidang di mana konsep baru bisa membuat perubahan besar. Semua hal ini harus diperhatikan. Seharusnya merupakan bagian dari proses kreatif untuk membentuk dan membuat suatu gagasan sehingga semakin dekat untuk memenuhi dua rangkaian kebutuhan. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan akan situasi. Suatu upaya dilakukan untuk membentuk gagasan itu menjadi gagasan yang bisa dipakai. Ini dikerjakan dengan memasukkan batasan-batasan yang nantinya digunakan sebagai pembentuk. Contoh, itu gagasan yang sangat bagus, tapi dalam wujudnya sekarang ini, gagasan itu akan terlalu mahal. Bisakah kita membentuknya sehingga menjadi lebih murah? Pada saat ini, aturan pembangunan tidak akan mengizinkan kita melakukan hal itu. Bisakah kita membentuk gagasan itu sehingga tidak melanggar aturan? Mungkinkah itu? Itu produk yang tepat untuk suatu perusahaan besar. Tapi kita perusahaan kecil, adakah cara lain sehingga kita bisa memakai gagasan itu? Ingatlah bahwa batasan dilibatkan sebagai pembentuk, bukannya sebagai tabir penolakan. Rangkaian kebutuhan kedua yang harus dipenuhi adalah kebutuhan akan orang-orang yang harus bertindak sesuai dengan gagasan itu. Sayangnya, dunia ini tidak sempurna. Akan menyenangkan jika semua orang bisa melihat dalam suatu gagasan kehebatan dan potensi yang jelas terlihat bagi sang pencipta gagasan itu. Keadaannya seringkali tidaklah demikian. Bagian dari proses kreatif adalah membentuk gagasan supaya gagasan itu sesuai lebih baik dengan kerangka kebutuhan dari mereka yang akan membeli gagasan tersebut. Contoh, pada saat ini ketertarikan hanya ada pada gagasan-gagasan yang menghemat dana. Adakah cara agar gagasan ini bisa dipandang sebagai alat penghemat dana sekarang atau nanti? Untuk bisa diterima, suatu gagasan tidak harus terlalu baru. Gagasan itu harus terlihat serupa dengan gagasan lama dan teruji yang diketahui berfungsi. Perbandingan apa yang bisa kita buat? Ada penekanan besar pada kemampuan menguji gagasan-gagasan dengan cara yang baru. Bagaimana kita bisa menguji gagasan ini? Teknologi tinggi adalah mode baru. Akankah teknologi elektronik ini mengembangkan gagasan ini? Terkadang proses ini mungkin kelihatannya tidak jujur. Tetapi tidak ada yang tidak jujur dalam merancang suatu produk bagi pembeli. Jadi, gagasan harus dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan pembeli,
di dalam organisasi. Di sebagian tulisan saya sudah menyatakan peran dari manajer konsep. Dialah orang yang punya tanggung jawab untuk menstimulasi, mengumpulkan, dan mengupayakan gagasan. Dialah orang yang akan mengadakan sesi pemunculan gagasan. Dialah orang yang akan memperlihatkan masalah-masalah di hadapan mereka yang diharapkan memecahkan masalah tersebut. Dialah orang yang akan mengurus gagasan dengan cara sama seperti seorang manajer keuangan mengurus keuangan. Jika orang seperti itu ada, dia mengumpulkan hasil dari pemikiran topi hijau. Jika tidak ada, hasilnya tetap dipegang mereka yang telah menciptakannya untuk mereka gunakan sendiri. Berikutnya adalah tahap topi kuning. Ini meliputi pengembangan konstruktif dari gagasan. Juga meliputi penilaian positif, serta pencarian manfaat dan nilai yang mendukung. Hal-hal itu telah dibahas di pemikiran topi kuning. Pemikiran topi hitam muncul selanjutnya. Di tahap apapun, pemikiran topi putih bisa digunakan untuk menyuplai data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi apakah gagasan itu akan berhasil atau akan berharga sekalipun berhasil. Tahap terakhir adalah pemikiran topi merah. Apakah kita cukup menyukai gagasan ini untuk melanjutkannya lebih jauh? Mungkin terkesan aneh membuat gagasan itu diberikan penilaian emosional di akhir. Diharapkan penilaian emosional ini didasarkan pada hasil yang ada dari pemeriksaan topi hitam dan topi kuning. Pada akhirnya, jika tidak ada antusiasme terhadap suatu gagasan, gagasan itu tidak mungkin berhasil, sebagus apapun gagasannya. Sekian sudah saya bacakan bab 35. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.